Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Boleh kita lambaikan tangan kita. Katakan shalom buat kiri kanan saudara. Tanyakan apa kabar. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi ini. Pagi ini di hari Minggu ini seperti biasa kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau naikkan pujian syukur kita bagi Dia sebab Dia adalah Tuhan kita yang layak kita sembah. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam hidup kami yang kami rasakan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Kami bawa syukur kami. Kami mau bawa sembah kami bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami, tinggikan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita bersama-sama lewat pujian ini. Sebab Kau Tuhan kami yang terindah. Ku datang dengan syukurku. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Mari sama-sama kita bawa hati kita. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah selamanya. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah selamanya. Selamanya ku menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita pujian dari awal lagi. Kami membawa persembahan kami bagimu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, karyamu indah bagi kasih yang menyelamatkanku.
Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah selamanya. Ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahan untuk Yesusku, untuk Yesusku. Kau terindah selamanya. Ku menyembahmu. Ingat tangan Yesus, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu. Katakan, hatiku persembahan bagimu. Hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu Tuhan. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hati, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Yesus, oh Yesusku, Kau yang terindah Tuhan. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawahi. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan untuk-Mu Yesus, untuk Yesusku. Kau yang terindah Tuhan. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya kami mau sembah Kau Tuhan. Oh, mari kita naikkan sembah kita bagi Dia saudara. Sebab Tuhan kita Tuhan yang terindah. Dia anugerah yang terindah bagi setiap kita, amin. Kami mau sembah Kau Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu yang besar yang kami rasakan Tuhan, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu saudara. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Kami naikkan pujian kami bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Yesus, kami serukan nama-Mu. Kami serukan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya.
kasih-Mu Bapa. Syukur buat kasih setiamu, syukur buat pengorbanan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh Yesus, mari serukan namanya saudara. Naikkan pujian dari hatimu untuk Dia. Katakan Tuhan, Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Kau Tuhan yang penuh kuasa bagi setiap kami. Kami tidak perlu takut, sebab Tuhan yang beserta kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Mari terus dalam hadirat Tuhan saudara. Rasakan Tuhan hari tengah-tengah kita. Dia memberkati setiap kita pagi ini dengan berkat yang selalu baru setiap pagi. Mari kita terus sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau Tuhan yang setia. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Kami membawa sembah kami, pujian kami lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Terimalah persembahan kami, pujian kami bagi Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan hari tengah-tengah kami pagi ini dan memberkati setiap kami. Hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom saudara. Kita boleh beri salam buat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat. Dialah Tuhan yang hebat, bersama dengan Dia kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Let's go, denganmu Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan pujian bagi Dia. Yeay. Katakan bersama-sama, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau yang tuntun langkahku. Kau tuntun langkahku. Amin. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan selamanya, selamanya. Kita punya dakwah lagi ya. Katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah. Katakan dengan imanmu saudara. Sebab Dia yang pegang hidup kita. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntunlah. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Amin. Dengan-Mu kita akan terus berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara percaya bahwa Dia akan selalu menyertai kita, amin. Sebab Dialah Yesus, Yesus sahabat kita, amin. Kita mau serukan lebih lagi, tapi tadi saya melihat masih banyak yang kaku, nggak mau joget, nggak mau goyang. Mungkin bisa colek kiri kanan lagi. Ayo kita menari buat Tuhan dong. Ayo kita colek kiri kanan, yang katakan jangan jaim gitu ya. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya ya, karena kuasa-Mu, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku,
Dia adalah Bapa yang baik, sahabat yang baik buat kita, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar satu lagu pujian namanya Goodness of God. Mungkin ada beberapa yang di sini sudah tahu lagunya, tapi yang belum tahu kita mau belajar. Lirik aslinya itu lirik bahasa Inggris, tapi inti dari lagu ini adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, kita nyatakan, kita rasakan itu setiap hari. Bahkan dari setiap kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kasih setia Tuhan itu yang selalu ada dan menyertai kita, amin. Amin. Kita mau angkat pujian ini. Kita akan nyanyi pelan-pelan dulu di depan untuk kita sama-sama belajar ya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so gampang ya Bapak Ibu lagunya ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian dari awal lagi. I love your voice. Thank you Lord. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Katakan all my life, and all my life you have been faithful. Kau Tuhan yang setia. All my life you have been so all my life you have been faithful, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Pujian ini dari awal lagi, kata I love you Lord, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a father, I've known you as a friend. Katakan all my life you have been faithful, and all my life you have been faithful. You are faithful Lord.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami, kiranya itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan diri sekali lagi kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Curahkan atas hamba roh hikmat dan pewahyuan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal dari hikmat dan pewahyuan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ini mic baru nih, panjang sekali nih ya. Orang mundur. Nah, puji Tuhan. Selamat datang untuk Bapak Saipul Lasibuan dan Ibu Jelita Situmorang. Mana? Ya, silakan berdiri. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat datang ya ini untuk pertama kali ya. Ya, iya. Dan juga keluarga Bapak Budi dan Bu Monika Christine. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Kalau Pak Budi ini mantu dari Bapak Hengki Salim ya, dengan datang dengan anak dan juga istri anak, jadi cucu dari Pak Hengki, anak dan cucu ya Pak Hengki. Puji Tuhan. Pak Budi sih bukan pertama, beliau dulu pernah juga datang beberapa kali ya. Jadi katanya Kristi diserahkan di sini ya, waktu bayi ya. Iya, berarti bukan pertama ya, jadi udah pernah. Puji Tuhan. Karena ya hari ini banyak yang tidak bisa hadir karena sakit, rupanya sedang musim nih sakit. Ada yang batuk, pilek ya. Jadi banyak yang tidak bisa hadir. Kita bersyukur Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa beribadah pagi hari ini. Ya, Pak Ibu, kita akan lanjutkan firman Tuhan. Minggu lalu masih ingat khotbah apa judulnya? Siapakah aku ya? Siapakah aku ya? Puji Tuhan. Jadi ingat ya, jadi tidak lupa disampaikan oleh Bapak Pendeta Abdil Halim. Dan hari ini firman Tuhan, untuk apa aku hidup? Kita baca sama-sama 2, 3. Untuk apa aku hidup? Nah, ini penting untuk tadi. Jadi memang firman Tuhan untuk bulan Juli tema kita adalah tujuan hidup dalam Kristus ya. Jadi tema keseluruhan. Lalu topik-topiknya itu dibagi menjadi beberapa topik, beberapa judul ya. Di antaranya adalah siapakah aku, lalu yang kedua ini untuk apa aku hidup. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu satu persatu, mungkin setiap Bapak-bapak mempunyai pandangan, mempunyai pendapat, untuk apa saya hidup? Ya, untuk apa saya hidup? Ada orang yang berpendapat bahwa hidup itu ya seperti ada orang bilang ya Cien Jia Ciu ya, uang,
Itu untuk hidup, untuk cari uang, makan ya kepuasan, lalu ciu itu anggur itu kepuasan. Nah jadi ya udah, memang hidup itu ya harus cari uang. Supaya apa? Supaya bisa makan, supaya ada yang bisa dimakan. Lalu supaya hidup kita ini puas, hidup kita ini bahagia. Nah tentu masih banyak pandangan. Pada zaman Rasul Paulus ada seorang filsuf bernama Epikurus. Untuk apa hidup? Hidup adalah untuk makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Jadi hidup itu hanya untuk makan dan minum, untuk bersenang-senang, karena besok itu sudah mati. Nah, kalau udah mati udah selesai. Nah karena itu Rasul Paulus menolak pandangan ini, karena hidup bukan hanya untuk makan dan minum dan besok mati. Karena setelah mati itu masih ada kehidupan. Jadi mati memang secara fisik. Untuk filsuf atau filsafat Epikurus ini berpendapat bahwa kalau kita hidup itu untuk makan dan minum, untuk menikmati hidup ini harus untuk dinikmati. Karena besok kita akan mati. Dan kalau sudah mati selesai. Nah ini pandangan Epikurus. Nah Paulus bilang tidak. Bagiku hidup adalah Kristus. Jadi hidup adalah untuk apa? Melayani. Untuk apa? Untuk kerajaan surga, kata Paulus. Jadi karena itu setiap orang mungkin bisa, setiap pribadi akan memiliki pandangan tentang hidup. Nah, untuk apa aku hidup? Ini pertanyaan bukan untuk saya saja, bukan untuk saudara saja, tapi untuk kita. Untuk apa? Jadi masing-masing sifatnya ini pribadi. Untuk apa saya hidup? Nah, untuk apa aku hidup? Untuk apa aku hidup? Aku hidup ini untuk apa sih? Nah, nanti kita akan melihat. Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Jadi Tuhan telah menciptakan segala sesuatu. Jadi semua yang ada di bawah kolong langit ini, bahkan langit, bumi dengan segala isinya, alam semesta, Tuhan yang menciptakan atau diciptakan oleh Tuhan. Dan bagi kesenanganmu. Jadi Tuhan menciptakan itu bagi kesenangan Tuhan. Semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi ini terjemahan dari New Living Translation ya. Jadi mungkin berbeda dengan Alkitab terjemahan LAI ya. Jadi engkau telah menciptakan segala sesuatu dan bagi kesenanganmu. Nah, saudara, kehidupan menjadi tidak terarah jika tidak memahami kemana arah dan tujuannya. Minggu lalu dikatakan bahwa kalau kita mengenal siapa kita, maka kita dalam menjalani hidup tidak mudah putus asa karena kita tahu siapa kita. Ya. Demikian pun sekarang kehidupan menjadi tidak terarah jika tidak memahami kemana arah dan tujuannya. Seperti Bapak Ibu kalau bepergian pasti ada, kalau keluar rumah pasti ada tujuan kemana. Apakah ke pasar atau ke kantor atau pergi ke tempat tertentu. Dan kalau kita sudah tahu, oh saya akan ke pasar, tahu arahnya, pasti kita tidak akan ke sana kemari, tidak muter-muter, pasti kita arahnya ke pasar. Untuk mengetahui mengapa kita ada dan diciptakan, tentu kita mencari tahu dari Sang Pencipta melalui firman-Nya. Ya,
Jadi untuk apa sih saya hidup? Untuk apa saya ada di dalam dunia ini? Nah, tentu kita mesti tanya kepada Dia yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Melalui firman-Nya, ya, melalui firman-Nya. Kita direncanakan bagi, ya, kita direncanakan bagi kesenangan Tuhan atau Yahweh, kesenangan Tuhan. Pada saat kita dilahirkan ke dunia, pada saat saudara dan saya dilahirkan ke dunia, Tuhan ada di sana sebagai saksi yang tak kelihatan. Tersenyum atas kelahiran kita. Ayah dan ibu belum tentu tersenyum melihat kita lahir. Apalagi orang-orang yang memang anak-anak yang kelahirannya tidak diharapkan. Pasti orang tuanya tidak tersenyum. Pasti orang tuanya tidak senang menyaksikan atau menunggu kelahiran anaknya. Ada nggak ya demikian? Ada tentu. Nyatanya ada bayi yang lahir lalu dibuang di tempat sampah atau di tong sampah. Ada bayi yang lahir dibuang, ditaruh di depan pintu orang atau di depan pintu panti asuhan supaya ada yang mengambil. Itu membuktikan orang tuanya tidak senang, tidak menginginkan. Tetapi bagaimanapun peristiwa, bagaimanapun keadaan kita waktu kita lahir, entah orang tua kita mengharapkan, entah orang tua kita senang, entah orang tua bahagia, atau orang tua kita tidak mengharapkan kehadiran kita, tetapi Tuhan tetap tersenyum ketika kita lahir. Tuhan tetap tersenyum ketika kita lahir. Oh, luar biasa, saudara. Dia ingin kita hidup, dan kelahiran kita memberinya kesenangan besar bagi Dia. Ternyata kelahiran kita memberi kesenangan besar bagi Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Ini hal yang luar biasa. Ya. Jadi apabila kita memahami kebenaran ini, ya tahu bahwa Tuhan tersenyum. Mungkin ada orang ketika kita lahir Tuhan tidak tersenyum. Orang tua tidak tersenyum. Ayah ibu kita tidak tersenyum. Ya. Tapi Tuhan tersenyum waktu kita lahir. Nah, apabila kita memahami kebenaran ini sepenuhnya bahwa Tuhan tersenyum melihat kita lahir, Tuhan mengharapkan kita lahir. Tuhan, kelahiran kita memberi kesukaan besar bagi Tuhan. Kita tidak akan pernah lagi memiliki perasaan tidak berarti. Tadi lalu berkata, hidupku berarti karena Yesus Tuhan. Ya, jadi kita tidak akan pernah merasa hidup saya tidak berarti. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, Saudara, pernah merasa hidupmu tidak berarti. Saya pernah. Pada waktu saya belum kenal Tuhan, pada waktu saya belum menjadi orang percaya, pada waktu saya belum menjadi anak Tuhan, saya merasa hidup saya tidak berarti. Umur 2 tahun saya meninggal oleh ayah saya. Lalu ibu saya menikah lagi. Dan untuk orang Bali, kalau menikah tidak boleh membawa anak. Jadi anaknya mesti ditinggal di keluarga suami. Dan tentu keluarga suami itu tidak semua. Kadang-kadang ada yang mau, ada yang tidak, atau dipindah-pindah. Seperti sebentar sama om ini, sebentar sama itu. Nah, saudara, kemudian karena waktu itu korban politik juga, semua harta benda kami diambil oleh orang. Tanah, rumah,
ya, semua sawah. Jadi saya tidak punya apa-apa. Ya, pada waktu itu memang mencekam, ya, takutan yang luar biasa, dan semua berbalik. Jadi semua milik ayah saya itu sudah balik nama. Lalu saya tentu terlunta-lunta, sebentar di sini, sebentar di sana, sebentar. Amanya anak 2 tahun dioper sini, dioper sini. Nah, kemudian ada seorang nenek yang bukan nenek saya, nenek tapi bukan nenek saya, nggak ada hubungan famili sama sekali. Dia mengambil saya, merawat saya. Nenek ini baik, tapi anaknya sadis. Nah saudara, saya mengalami banyak penderitaan pada waktu itu, sehingga hidup saya merasa tidak berarti. 4 kali saya berusaha untuk bunuh diri. Tetapi selalu saja orang tahu. Pernah meminum racun juga, saudara. Ya. Tapi puji Tuhan, memang Tuhan mau saya hidup. Kalau saya bunuh diri, nggak ketemu Bapak Ibu. Ya. Nah jadi saudara, merasa hidup tidak berarti pada waktu itu. Ya memang saya belum kenal Tuhan. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan, percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semakin hari dalam pengiringan saya kepada Tuhan, lalu semakin tahu posisi saya, bahwa saya berharga di mata Tuhan. Sehingga saya merasa hidup saya sekarang berarti, berharga, bukan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Oleh karena siapa? Oleh karena Kristus. Nah saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengetahui kebenaran ini, bahwa Tuhan menghendaki kita hidup, ketika kita mengetahui kebenaran ini, bahwa Tuhan mengharapkan kehadiran kita dan Dia ingin kita menjadi anak-anaknya, dan Dia mengharapkan atau Dia bersuka cita, ada kesukaan besar dalam diri Tuhan ketika kita lahir. Lalu kita mengerti kebenaran ini, maka kita akan selalu merasa hidup saya berarti, berharga di mata Tuhan. Tuhan menganggap kita layak ada bersamanya di dalam kekekalan. Apalagi saudara, yang kita anggap lebih penting dari ini. Tidak ada hal yang lebih penting selain Tuhan mau kita hidup bersama dengan Dia. Tidak ada hal yang lebih penting yang harus kita harapkan selain hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan kelak. Ini paling penting. Ada lagu saudara, ya ada lagu berkata begini, Tuhan perkenankan aku selalu ada bersamamu, ya, pada waktu di bumi dan sampai di kekekalan. Nah saudara, nggak ada yang lebih indah. Seharusnya ini menjadi kerinduan kita bersama, bahwa hidup bersama dengan Tuhan di kekekalan untuk selama-lamanya. Ya. Nah saudara, jadi kalau ada di antara saudara yang pernah merasa seperti saya, hidupmu tidak berarti, hidupmu tidak berharga, sekarang katakan kepada dirimu, sebut namamu, nengah hidupmu berarti, hidupmu berharga di mata Tuhan. Ya, jadi jangan pernah merasa hidup kita tidak berarti. Nah, saudara, kita sering ya
sering lupa juga, sering lupa bahwa Tuhan mempunyai emosi, mempunyai perasaan. Dia merasakan berbagai hal dengan sangat mendalam. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan menyesal. Ya, kadang-kadang ada ayat mengatakan Tuhan menyesal, Tuhan cemburu, Tuhan marah, serta Tuhan senang, Tuhan sayang, Tuhan sedih, bahkan Tuhan bersukacita. Di dalam Mazmur ada mengatakan Tuhan tertawa dan lain-lain. Nah, saudara, jadi Tuhan punya perasaan. Dia bisa sedih, dia bisa senang, dia bisa sukacita, dia bisa berduka, dia bisa cemburu, ya. Nah, saudara, perhatikan. Mendatangkan kegembiraan atau sukacita bagi Tuhan. Hidup bagi kesenangannya atau menyenangkan Dia. Itulah tujuan pertama hidup kita. Jadi untuk apa kita hidup? Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Itu sebenarnya. Jadi kita menurut firman Tuhan, ya, menurut firman Tuhan. Untuk apa kita hidup di dalam dunia ini? Kalau mungkin pandangan-pandangan orang seperti saya tadi katakan, ada orang punya prinsip bahwa hidup itu untuk cari uang, lalu untuk makan, untuk bersenang-senang, berpoya-poya karena besok kita akan mati. Nah, itu tentu bukan Alkitab, bukan firman Tuhan, bukan Tuhan yang mengajarkan. Tetapi tujuan hidup kita di dalam dunia ini menurut firman Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk itu. Untuk bagaimana Tuhan selalu berkenan bagi kita. Untuk bagaimana supaya kita berkenan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, jangan katakan saya hidup untuk ini, untuk itu. Satu saja, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan, maka yang lain-lain itu pasti akan mengikuti kita. Seperti pemazmur mengatakan kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Mana sih yang lebih penting, ya? Saudara, saya kalau pagi berdoa, Tuhan kiranya kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti aku sepanjang hari ini. Jadi kemana saja kita pergi kalau kita mendapat kebajikan dan kemurahan Tuhan, wow. Pada waktu saudara berusaha, berbisnis, berdagang, tapi kalau kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikutimu, semuanya akan baik-baik saja. Kalau saudara mungkin sebagai seorang sales pergi menawarkan atau pergi bertemu dengan klien dan sebagainya, ketika kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita, pasti saudara akan berhasil dan beruntung. Terutama kebajikan dan kemurahan. Tidak ada yang lebih ini, kebajikan dan kemurahan. Karena pemazmur, ya, Mazmur itu, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang hidupku. Itu lebih dari sekedar berkat, saudara. Kita mendapat kebajikan dan kemurahan itu lebih dari sekedar berkat. Nah, saudara, lalu untuk menyenangkan Tuhan itu bagaimana? Nah, ini yang kita lihat. Sudah banyak tentunya, tapi waktu, ya. Yang pertama, saudara, ketika anak-anaknya, ya, Tuhan senang, Tuhan berkenan ketika anak-anaknya atau Tuhan tersenyum ketika anak-anaknya berperilaku tak bercela di tengah-tengah orang fasik. Saudara, apa sih orang fasik itu? Orang fasik adalah orang yang
bukan orang tidak percaya Tuhan ya, bukan orang tidak beragama, bukan orang bukan orang ateis. Dia bisa saja dia orang beragama, orang yang rajin mengunjungi rumah-rumah ibadah, bisa saja. Karena orang fasik itu adalah orang yang tidak hidup seperti Tuhan hidup. Itu orang fasik. Bisa enggak dia orang Kristen? Bisa. Mengaku diri Kristen tapi tidak hidup seperti Yesus hidup. Karena dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, barang siapa yang mengaku bahwa dia percaya, mengenal dia, artinya mengenal Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Berarti orang Kristen yang hidupnya tidak seperti Tuhan hidup, tidak seperti Yesus hidup, itu bisa juga masuk kategori orang fasik. Nah, orang yang menyenangkan Tuhan adalah orang yang tetap berperilaku atau berperilaku tak bercela di tengah-tengah orang fasik. Artinya sekalipun dia hidup di tengah-tengah orang fasik, tetapi dia tidak ikut fasik. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Ini yang bilang Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bilang Nuh benar, itu berarti benar-benar benar. Sebab kalau benar menurut manusia belum tentu benar menurut Tuhan. Ya, kadang-kadang apa yang baik ya belum tentu benar. Benar belum tentu benar-benar benar di mata Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah bilang Nuh hidup benar, berarti itu Nuh benar-benar benar ya. Jadi ini Nuh. Nah, saudara, contohnya ya Nuh. Nah, dikatakan ketika hati Tuhan pilu karena Tuhan punya perasaan. Tuhan bisa sedih, ya, pedih melihat kejahatan manusia pada zaman Nuh. Ya, manusia jahat, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Itu kata firman Tuhan. Kalau saudara baca Kejadian pasal 6. Nuh menjadi anak penghiburan bagi Tuhan. Nuh menjadi anak penghiburan bagi Tuhan. Nuh menyenangkan Tuhan dengan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan di tengah-tengah manusia yang fasik. Saudara, luar biasa. Jadi di tengah-tengah orang jahat, orang fasik, orang yang tidak hidup seperti Tuhan, Nuh mendapat perkenanan Tuhan. Nuh menyenangkan Tuhan. Nuh menjadi anak penghiburan bagi Tuhan. Nuh menghibur Tuhan. Kenapa? Di tengah-tengah orang fasik, Nuh tetap hidup tidak bercacat celah. Nuh tidak hidup seperti orang-orang pada zaman itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita menyenangkan Tuhan ketika kita berjuang, bukan saja berusaha ya, bukan sekedar berusaha. Tetap menjaga kekudusan di tengah-tengah orang fasik dan terus berbenah diri supaya didapati tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kita akan menyenangkan Tuhan kalau kita terus berjuang. Bagaimana saya hidup tidak bercacat, tetap hidup kudus, tak bercela di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang. Memang tidak gampang,
di tengah-tengah orang yang hidup fasik. Saya akui tidak gampang. Ya, tidak gampang. Saat ini dunia ini begitu, tiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita, peristiwa-peristiwa bagaimana hidup manusia pada zaman ini, pada akhir zaman ini. Hampir saudara, susah mencari orang yang benar-benar bisa hidup tetap berintegritas di tengah-tengah dunia, tengah-tengah manusia zaman sekarang ini. Tetapi saudara, kalau kita bisa hidup tetap tidak bercela, tetap menjaga kekudusan, tetap menghormati Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kita tidak terbawa arus, sehingga kita tidak ikut-ikutan dengan mereka. Pada waktu itu saudara telah menghibur Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua saudara, ketika kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun, ya, lebih dari apapun. Setelah semuanya itu, Tuhan mencoba Abraham. Artinya ketika Ishak ya sudah mulai remaja ini, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Perhatikan, anak tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak, bukan Ismail ya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Saudara, Tuhan tersenyum, Tuhan senang, Tuhan terhibur ketika anak-anaknya, ketika mereka yang mengaku sebagai anak Tuhan, ketika orang-orang yang sudah ditebus lalu dijadikan anak oleh Bapa, mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan dari siapapun. Contohnya Abraham. Saudara, kita tahu cerita Abraham. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan yang jumlahnya seperti bintang di langit kepada Abraham. Tuhan berjanji akan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar. Tetapi sampai memutih rambutnya, sampai dia sudah keriput barangkali, sudah putih janggutnya, belum juga mempunyai anak. Dan akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan memberikan Ishak, anak tunggalnya, anak satu-satunya kepada Abraham. Tentu sukacita yang luar biasa. Ya, pasti Abraham, tidak dicatat dalam Alkitab, pas dia mengadakan ucapan syukur karena 25 tahun menantikan Ishak dan Ishak lahir. Tapi apa yang terjadi ketika Ishak mulai bertumbuh, beranjak remaja? Tiba-tiba Tuhan berfirman, Abraham, ambil anak tunggalmu yang kamu kasihi, yaitu Ishak. Bawa dia ke tanah Moria dan persembahkan dia bagiku. Saudara, pada zaman itu mempersembahkan anak beda dengan sekarang.
Kalau sekarang mempersembahkan anak bagi Tuhan, berarti anaknya diutus ke sekolah Alkitab, dikirim ke sekolah Alkitab untuk sekolah teologi, untuk menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Tapi pada zaman itu kalau mempersembahkan anak, berarti anak itu harus diikat kemudian disembelih di atas mezbah lalu dibakar. Bisa nggak kita membayangkan bagaimana hancur hati seorang Abraham? Apalagi ketika anaknya bertanya kepada Abraham, "Bapa atau ayah, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api. Mana domba yang akan kita persembahkan?" Kira-kira sanggupkah kalau kita berkata, "Kamu yang akan dipersembahkan"? Tapi kita melihat firman Tuhan katakan, maka Abraham mengajak Ishak. Kenapa Abraham melakukan itu? Karena dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Abraham mengasihi Tuhan lebih daripada Ishak anaknya. Abraham mengasihi Tuhan lebih dari berkat yang dia terima. Ishak adalah berkat yang dia terima dari Tuhan. Ishak adalah anugerah yang dia terima dari Tuhan. Tetapi Abraham tetap lebih mengasihi yang memberi berkat itu daripada berkat itu. Ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan dari siapapun, itu menghibur hati Tuhan. Abraham menghibur hati Tuhan. Karena itu tidak heran kalau Abraham diberkati Tuhan. Dan bahkan keturunannya sampai sekarang. Israel sampai sekarang, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, lawan atau kawan, mengakui bahwa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 77 pernah Israel berkata, kalau mereka diberkati, mereka dipilih oleh Tuhan, oleh karena mereka bangsa yang besar. Tapi Tuhan berkata, kamu dipilih, kamu diberkati bukan karena kamu bangsa yang besar, bangsa yang kuat, kamu adalah bangsa yang paling kecil dan paling lemah. Tapi oleh karena ada nenek moyangmu yang telah memikat aku. Jadi ada nenek moyang orang Israel yang telah memikat hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, yaitu Abraham. Saudara, tidak heran Abraham diberkati, keturunannya diberkati. Karena apa? Karena dia menyenangkan hati Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Bukankah seringkali anak-anak Tuhan ketika dia diberkati lebih mengasihi berkat daripada dia yang memberi berkat. Saudara, seringkali terjadi seperti itu. Abraham memikat hati Tuhan, menghibur Tuhan dengan hidup mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Seringkali orang Kristen ketika diberkati lebih mengasihi berkat daripada dia yang memberi berkat. Seperti seorang anak kecil yang ketika diberikan oleh-oleh atau mainan oleh orang tuanya atau ayahnya, ibunya yang baru pulang
dari belanja atau dari luar kota. Anak kecil ini lalu sibuk dengan mainan itu. Dia nggak peduli lagi ayahnya ada di mana, ibunya ada di mana, karena sibuk mainan baru. Saudara, bukankah seringkali anak-anak Tuhan, orang Kristen, ketika diberkati seperti anak kecil yang sibuk dengan mainan, saudara, mobil, rumah yang sudah berkati, perusahaan yang maju, usaha yang maju, yang Tuhan berkati, itu adalah berkat Tuhan. Itu seperti mainan dari Tuhan untukmu. Apakah engkau sibuk dengan mainan itu? Terus sibuk, engkau lupa Tuhan ada di mana? Seringkali seperti itu. Lebih mengasihi berkat. Sibuk dengan mainan yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa enggak ke gereja? Maaf Om, sibuk. Maaf Pak, sibuk. Ngurus ini, ngurus itu. Saya harus kerja, harus begini dan sebagainya. Nah saudara, Abraham telah menghibur, menyenangkan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan lebih dari Ishak, anak tunggalnya. Tuhan mau kita seperti itu. Amin. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun, dari siapapun. Tanda orang yang mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan selalu ingin dekat atau bersekutu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengaku, bahkan mungkin menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Indikatornya, apakah engkau selalu ingin dekat atau selalu ingin bersekutu dengan Tuhan? Kalau engkau tidak memiliki lagi kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, baik bersekutu secara pribadi dengan Tuhan setiap hari, maupun bersekutu bersama-sama dengan saudara kita seiman di rumah Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, apakah ada itu? Kalau tidak ada lagi kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, berarti engkau dipertanyakan cintamu, kasihmu kepada Tuhan. Jangan katakan Tuhan tidak mengasihi saya. Sampai kapanpun Tuhan mengasihi kita. Sampai sekarang kita ada, itu karena kasih Tuhan. Kita yang harus bertanya, apakah saya mengasihi Tuhan? Adakah dalam diri saya, dalam hati saya, dalam roh saya selalu bergairah, memiliki keinginan yang menyala-nyala untuk bersekutu dengan Tuhan. Hidup taat kepada Tuhan pasti. Selalu ingin menyukakan Tuhan, selalu ingin menyenangkan Tuhan, itu tanda orang yang mengasihi Tuhan. Menyukai apa yang Tuhan sukai dan membenci apa yang Tuhan benci. Tuhan membenci dosa. Kita pun harus ikut benci dosa. Bukan membenci orang berdosa, ya. Membenci dosa. Sehingga kita tidak melakukannya. Jadi menyukai apa yang Tuhan sukai. Sudah tahu, Tuhan menyukai puji-pujian kita. Tuhan menyukai penyembahan kita. Karena itu kita harus suka memuji dan menyembah Tuhan. Rela berkorban untuk Tuhan. Itu tanda orang rela berkorban di sini tidak selalu harus berkorban materi, saudara.
Kadang-kadang kita harus mengorbankan hobi kita, kesukaan kita. Ada orang yang hobi saudara nonton motor GP. Iya, motor GP ya. Balapan motor. Karena itu hari Minggu, waduh jam 9 ada balapan di Monaco. Misalnya gitu. Ya udah, karena itu udah jadi hobi. Aduh, dulu misalnya suka ada tinju, pertandingan tinju, apalagi yang bermain dulu petinju-petinju legendaris itu, main di Amerika malam, di sini pagi. Akhirnya tidak ke gereja, karena apa? Tinju. Atau karena hobi drakor, drama Korea, sampai nggak ke gereja karena tidak mau kehilangan episodenya, harus ikutin. Nah saudara, tapi orang yang cinta Tuhan, dia akan rela mengorbankan itu. Karena apa? Karena mengasihi Tuhan. Tapi di sini nggak ada, saudara. Di jemaat tempat lain tuh saya dengar begitu. Nah, apa nggak kerja? Maaf om, ada tinju live. Wih, pendetanya nggak bisa ngomong apa. Ini kan minggu depan gereja masih ada, tetapi ini tinju nggak ada lagi. Minggu depan nggak ada om. Jadi, nah saudara, ketika hati kita berkobar untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun dan siapapun, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya milik kita yang paling berharga, kita telah menyenangkan Tuhan. Di tengah orang yang hatinya sangat melekat kepada dunia, misalnya jabatan, kedudukan dan sebagainya, ada orang Kristen, dan itulah jemaat GB Cibunar, yang fokus mengasihi Tuhan. Orang-orang seperti ini membuat Tuhan tersenyum. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan ya. Dan kiranya itu adalah saudara. Orang boleh berlomba-lomba mencintai dunia ini, fokus kepada perkara-perkara dunia. Tapi ketika ada orang yang fokus mengasihi Tuhan lebih dari apapun, itu membuat Tuhan tersenyum. Yang ketiga, Tuhan tersenyum. Tuhan senang, Tuhan terhibur ketika terpuruk. Ketika saudara dan saya, ketika kita masih terpuruk, masih memuji, menyembah Tuhan, dan bersyukur dengan tulus. Wah, ini saudara. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Perhatikan saudara ayat ini atasnya ya. Ya, dikatakan dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu kisah Ayub. Dia kehilangan bukan sekedar harta benda, tapi anak-anaknya 5 orang.
meninggal di hari yang sama, harta bendanya juga habis di hari yang sama. Dan ketemu bukan hanya itu, lalu dirinya sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki kena bara atau bisu. Tapi apa kata Ayub ketika kehilangan segalanya? Dia masih sujud menyembah dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Artinya dia masih memuji Tuhan dalam keadaan seperti itu. Dan inilah yang menyenangkan Tuhan. Saudara, orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan ketika semuanya baik-baik saja. Sakit lalu berdoa sembuh. Gak punya uang lalu berdoa Tuhan berkati. Anak sakit berdoa sembuh. Lalu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Itu biasa, saudara. Semua orang bisa. Siapapun orang itu bisa. Tetap memuji, menyembah Tuhan, tetap berdoa, tetap beribadah. Semua orang bisa. Tetapi ketika kita dalam keadaan terpuruk, hidup seperti seolah-olah kita sedang ada di padang gurun. Dan pada saat seperti itu, kondisi seperti itu, kita masih bisa memuji Tuhan dengan tulus, masih bisa menyembah Tuhan dengan tulus, masih bisa mengucap syukur dengan tulus kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan terhibur, membuat Tuhan tersenyum. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Elohim, dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Ini Habakuk, saudara. Dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Artinya semua itu, semua penunjang hidup, semua penyokong hidup tidak ada semua. Tapi dia katakan, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya tetap bersukacita, tetap memuji Tuhan. Saudara, ketika segala sesuatu ada, semua berjalan sesuai dengan kita harapkan, semua berjalan sesuai dengan keinginan kita, semua berjalan lancar, semua ada sesuai dengan kita harapkan. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Itu biasa. Tapi ketika segalanya tidak ada, apakah kita masih bisa menyembah Tuhan? Itu pertanyaan buat kita. Ya. Ketika dalam keadaan terpuruk, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan tulus. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Rick Joyner katakan, ketika kita dalam pergumulan yang berat, ketika masalah begitu banyak, masalah bertubi-tubi, mungkin hidup ini sepertinya sakit dan sebagainya. Dan pada saat seperti itu, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, pujian dan penyembahan kita menggetarkan hati Tuhan. Saudara, apa tujuan, untuk apa kita hidup? Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kapan
Kapan Tuhan senang melihat kita? Kapan kita bisa menghibur Dia, menyenangkan Dia? Pada waktu kita hidup tidak bercela di tengah-tengah orang fasik. Pada waktu kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan dari siapapun. Pada waktu kita tetap memuji Dia, menyembah Dia dengan tulus walaupun kita sedang dalam kondisi terpuruk. Mungkin kita belum sembuh dari penyakit kita. Mungkin kita belum dikabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita minta. Mungkin usaha kita belum maju, belum sukses. Tapi kita tetap dengan tekun dan dengan hati yang tulus memuji dan menyembah Tuhan. Itulah yang menghibur Tuhan. Dan ketika Tuhan tersenyum, ketika Tuhan berkenan kepada kita, saudara, Dia pasti memberkati kita. Seperti Esther ketika menghadap Raja Ahasveros. Pada zaman kerajaan itu, seorang ratu sekalipun kalau tidak diundang, tidak dipanggil oleh raja, tidak boleh menghadap. Itu hukum pada zaman itu. Dan itu akan ada risiko, yaitu sang ratu akan ditolak atau dibuang. Tetapi ketika Esther menghadap Raja Ahasveros mengulurkan tongkat emasnya. Itu tanda dia berkenan. Lalu karena raja berkenan, raja bertanya kepada Esther, Ratu Esther, apa gerangan yang kau inginkan sampai engkau datang menghadap sekalipun raja tidak memanggilmu? Apapun yang kau inginkan akan kuberikan, bahkan setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan. Karena raja berkenan. Raja disenangkan. Itu raja manusia. Terlebih Bapa kita. Kalau kita menyenangkan Dia, kita berkenan kepadanya, saya percaya Tuhan tidak bisa menahan berkat-Nya untuk saudara. Amin. Lemes aminnya ya. Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, kalau saudara menghibur Tuhan, kalau saudara berkenan kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah bisa menahan berkat-Nya untuk saudara. Sehingga apapun yang kau perbuat, apapun kau kerjakan, Tuhan selalu membuat engkau berhasil dan beruntung. Haleluya. Karena itu, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Bejana untuk hormat-Mu.
cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku serahkan, semua ku serahkan padamu. Kuduskan hingga tulus, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Saya minta pendeta Tony maju depan. Kerinduanku Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Hanya itu kerinduanku. Kita menaikkan pujian ini kembali. Tuhan, Ku mau menyenangkan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, benar, semua Ku berikan padamu. Amin. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sembah Dia. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan kami. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenang lawat setiap hati kami ini Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati. Hanya itu kerinduanku. Oh haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. 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 Mari kita sembah Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu, kami mau memuliakan-Mu, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Inilah kami di hadapan, inilah kami ada oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Kami ada oleh karena kebaikan-Mu, kami ada oleh karena kasih-Mu. Kami yang ada di sini berdiri oleh karena kebaikan-Mu. Jamah kami, pulihkan kami, penuhi kami dengan urapan-Mu yang baru. Ya Yesus, ya Tuhan, untuk apakah kami hidup selain menyenangkan-Mu? Menyenangkan-Mu
menyenangkanmu, menyenangkanmu. Inilah kerinduan kami, ya Tuhan. Haleluya. Yes, jamah setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa kami ada, kami hidup adalah untuk menyenangkan-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus. Apa yang kami lakukan, apa yang kami bicarakan, begitu juga kerinduan yang ada dalam hati kami, cita-cita kami, biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Kalau banyak hal kami lari, mengabaikan semuanya, tetapi hari ini firman mengingatkan kami bahwa seluruh hidup kami adalah untuk menyenangkan-Mu. Karena itu Tuhan, pulihkan kami, keluarga kami, agar menjadi keluarga yang menyenangkan hati-Mu. Sikap hidup kami adalah sikap hidup yang menyenangkan hati-Mu. Seluruh korban yang kami bawa adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Gembala sidang kami, Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu ini. Biarlah pengurapan-Mu, hikmat pewahyuan-Mu selalu ada atas hamba-Mu. Dan bagi kami semua, biarlah saat hari ini kesadaran kami kembali dibangun bahwa hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Cek, puji nama Tuhan, sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Amin, kita memberikan terbaik buat Tuhan. Pada pagi hari ini saya persilahkan untuk petugas pundi-pundi untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan terbaik, kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti saudari Feby akan pimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang telah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dari firman-Mu kami dapat menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah Bapa dari persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami telah bersama mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita akan langsung pujian Yesus pokok dan kita lah carangnya. Pasti kau berbuat. Dewa ikatan Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta, ku cinta kau. Tinggal di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh,
pastikan berbuah. Tinggal di dalamnya pastikan berbuah. Amin. Ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan pada pagi hari ini. Yang pertama, ibadah raya tetap kita adakan di minggu depan jam 9 pagi. Lalu untuk ibadah mingguannya kita ada ibadah youth di jam 6 sore setiap hari Sabtu, Youth and Teens jam 6 sore setiap Sabtu. Tapi sebelum ibadah youth masih ada kelas baptisan ya, jam 5 sore. Sama semuanya ada di gereja. Lalu pengumuman selanjutnya, saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu semua bahwa sudah mulai bisa menabung untuk acara kita tanggal 15 Oktober nanti. Kita akan ada ibadah raya, tapi ibadah Padang ya, untuk memperingati HUT GBI Cibunar yang ke-60 tahun, tanggal 15 Oktober bertepatannya di Sentul. Nah hari ini kan sebenarnya minggu lalu saya janjinya mau show gambar, tapi karena kita belum survei yang kedua, tim IO, jadi agak pending sedikit ya. Kita nanti akan show pokoknya gambarnya di minggu ketika kami sudah selesai survei, tapi sudah mulai bisa nabung gitu. Kalau di minggu lalu saya bilang masih ada 13 minggu buat nabung, berarti ini masih ada 12 minggu buat nabung. Bagi Bapak Ibu yang mau menabung silakan. Biaya pendaftarannya satu orang 150.000 gitu. Jadi kenapa kita dari panitia menganjurkan untuk menabung mulai dari sekarang. Lalu selanjutnya mungkin dari Bapak Gembala ada pengumuman terkait dana pembangunan? Tidak ada? Oke, baiklah kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya minta Bapak Pendeta Tony untuk doa syafaat. Mari kembali, saya untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini, untuk ibadah. Kami bersyukur sekali kami ada di sini bisa memuji, memuliakan Engkau. Kami bisa mendengarkan firman-Mu sehingga hidup kami semakin hari semakin mengalami pemulihan. Sehingga benar-benar ke depannya kami menyadari betul bahwa hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah persiapan Pilpres, kami percaya Tuhan, mata-Mu terarah bagi bangsa ini. Hati-Mu terarah bagi bangsa ini. Dan tangan-Mu menjamah setiap orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang akan ada di dalam pemerintahan di Indonesia ini. Kami percaya juga Kau yang akan memberikan satu pengertian, pencerahan bagi kami untuk dapat memilih siapa orang yang tepat untuk memimpin negeri ini. Karena itu kami bawa orang ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pribadi yang Kau telah tetapkan bagi bangsa ini, Tuhan lindungi, Tuhan jagai hati mereka. Biar di tengah-tengah begitu kerasnya keadaan Pilpres ini, persiapan Pilpres ini, Tuhan, biarlah orang-orang ini tetap terjaga dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika waktunya terpilih, maka kebenaran firman-Mu yang dinyatakan bagi Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan yang ada hari ini. Di dalam menyelesaikan semua tanggung jawabnya, Tuhan tolong presiden kami, seluruh jajaran pemerintahan yang ada, biarlah dapat mengembalikan, mengadakan satu serah terima dengan hasil yang baik untuk bisa dilanjutkan oleh pemimpin yang berikutnya. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan yang ada di sini. Terima kasih ya Bapa untuk keberadaan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang punya rencana bagi gereja-Mu di sini. Karena itu Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Biarlah keberadaan kami di sini menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada yang sakit, kami percaya Engkau Yehova Rafa yang menyembuhkan. Kuasa bilur-bilur-Mu nyata bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Kami percaya ke depannya gereja-Mu di tempat ini akan membawa satu berkat, bukan saja bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, tetapi juga bagi suku-suku bangsa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan saat hari ini, kalau sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain,
Tuhan lindungi kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan kami juga percaya Tuhan, Engkau memberikan solusi yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Tiba saatnya kami hendak menerima doa berkat dari hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, baik WL, singers, para imam musik, tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul persembahan, pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara-saudaraku dengan membawa segala berkat rahmat, anugerah, kebajikan dan kemurahan dari Bapa di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persetujuan yang manis dengan Roh Kudus memimpin menyertai engkau, membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari keberhasilan kepada keberhasilan. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita diberkati, katakan bersama-sama amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan